Halo teman-teman, yuk kali ini aku akan ajak kamu dolan-dolan atau jalan-jalan ke Surakarta atau Solo, tempatnya Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Kita jalan kemana ya? Enaknya kita nonton wayang orang di Sriwedari. Di mana Sriwedari yaitu letaknya ada di Jalan Kebangkitan Nasional nomor 15 Sriwedari, Kecamatan Lawean, Surakarta, Solo. Bukanya jam 7 sampai jam 11 malam pertunjukannya. Di depan gedung ada patung Gatot Kaca ya, dengan kemenangannya. Lalu kemudian ini bagian luarnya. Nah, di sini ada juga majalah dinding. Di majalah dinding ini jadwal bulan Februari. Jadi kamu bisa pilih judul-judul yang menarik, kamu bisa tonton. Ini adalah peta Surakarta. Di sini tempat lokasi wisatanya juga dicantumkan. Tapi kayaknya ini udah lama banget ya. Jadi kemungkinannya nggak lengkap. Sebelum masuk kita harus beli tiket kayak kita nonton bioskop. Ngantrinya juga sama kayak kita nonton bioskop. Tempat duduknya juga dicentang seperti kalau kita nonton bioskop. Kita dapat di H5 dan di H13. Kita lihat apakah enak tempat duduk posisinya. Ngomong-ngomong, harga tiketnya kok murah banget ya. Padahal ini kan mereka nih pekerja seni yang merupakan aset negara. Dinaikin dikit deh, kasihan juga nih mereka, gimana bertahannya. Kita masuk disambut dengan Sugeng Rawo atau selamat datang, dan ada mas-mas yang bantu mengatur kita duduk di mana posisi kita. Nah, untuk duduk kamu akan dipandu oleh masnya tadi yang berbaju batik sesuai tempat kode dari tiketnya. Jangan pindah-pindah, kalau pindah kamu akan digusur, percaya deh sama aku ya. Lalu kita keliling yuk. Nah, di bagian depan ini adalah para pemusiknya atau pemain gamelannya. Mereka udah ready sebelum pintu gerbang masuk gedungnya dibuka ya. Jadi mereka udah siap, hebat ya. Itu di sini mereka hari ini berbaju ungu. Kita akan coba lihat kelilingnya lagi. Ini kita lihat dari depan, di atas ada balkon sedikit sih, bisa duduk di situ, lalu ada hiasannya. Nah, duduk kursi di H5 itu ada di situ sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kursi dari depan, dari panggung. Ya, nanti kita coba review ya dengan duduk di situ apakah enak atau tidak. Ada yang dadah-dadah. Kelihatannya mereka happy sekali. Oh ya teman-teman, kursi depan tadi kan sofa ya. Kalau yang bagian belakang ini kayu ya, jadi makanya kelihatannya akan beda rasa nih. Video ini aku hanya mereview gimana caranya nonton, situasi dan sebagainya. Kalau ceritanya aku nggak detail ya. Lakonnya hari ini Sang Anoman judulnya ya. Aku ceritain aja ya sedikit ceritanya, yaitu dimulai dengan Dewi Anjani yang sedang mengandung. Bayi yang dikandung itu adalah Anoman yang merupakan titisan ya, titisan dari Batara Guru. Lalu kemudian Anoman lahir dengan wujud seekor kera. Lalu diperintahkanlah Batara Bayu untuk memeliharanya. Nama Anoman diberikan ketika Anoman diutus ke Alengka sebagai utusan Ramawijaya. Itu saat setelah Anoman dewasa ya. Nih sebabnya kenapa diutus, karena Raja Alengka Prabu Dasamuka tuh berhasil menculik Dewi Sinta yang dibawa ke Alengka. Dalam cerita wayang orang tuh selalu muncul Punakawan ya, karena ini adalah tokoh-tokoh lucu yang memberi nasihat tapi juga ambil peranan biasanya, dan biasanya ini yang dinanti-nantikan oleh para penonton. Kadang-kadang juga Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong ini bercandain pemain-pemainnya di dalam satu panggung itu. Aku lanjutin lagi ya ceritanya. Di dalam perjalanan Anoman ke Alengka itu bukan sesuatu hal yang mulus, tapi dia mengalami hambatan juga. Anoman memang tidak sendiri ya, karena dia dengan pasukan kera. Dalam perjalanannya bertemu dengan Dewi Sayem Prabu. Nah, Dewi ini menggoda lah. Si Sayem Prabu ini salah satu selir dari Dasamuka. Tahu sendiri ya, Anoman terus kemudian dirayu, diberi buah-buahan beracun sehingga Anoman akhirnya buta. Nah, di dalam kebutaannya itu Anoman ditolong oleh Sempati, yaitu burung raksasa yang juga pernah dianiaya oleh Dasamuka, dan disembuhkan dengan air liurnya sehingga sembuh.
Anoman akhirnya berjalan terus dan akhirnya dia sampai ke Alengka. Itu singkat ceritanya ya, karena aku gak mau panjang lebar tentang ceritanya. Kamu nonton sendiri karena banyak variasi banget cerita. Dan untuk Indonesia sendiri mungkin ceritanya dengan di India, dengan di beberapa buku agak berbeda ya. Jadi kita ikuti versi Indonesianya aja. Kisah wayang orang yang ada Anomannya tuh pasti seru karena Anoman itu energik banget kan. Dia bisa manjat ke atas tiang, lalu dia loncat, dia bisa berguling, apalagi kalau udah sama teman-temannya. Untuk kamu yang gak ngerti bahasa Jawa atau yang ingin tahu jalan ceritanya sih, sebenarnya dikasih ringkasan cerita ya setiap part-partnya. Jadi ada di kiri kanan panggung sebetulnya. Tetapi kayaknya yang satu nih mati deh. Jadi yang nyala cuma satu ya, yang ada di sebelah kiri. Mudah-mudahan cukup bisa membantu di dalam keterbatasan mereka. Keren kan tata panggung, tata cahayanya, pakaiannya, make upnya, semua keren banget deh. Sayangnya sound systemnya kurang mendukung ya. Pas waktu Punakawan aja mungkin mereka pakai wireless ya, tapi selebihnya kan karena banyak pemain gak mungkin juga disediakan segitu banyak. Mungkin butuh yang model Phantom malahan supaya bisa sensitif. Lalu kemudian tempat duduk penonton yang tidak bertrap itu membuat pandangan mata kita terhalang oleh kepala-kepala yang ada di depan kita. Udah tinggi pakai topi, waduh itu udah tambah menghambat lagi. Lalu kemudian orang yang mondar-mandir, keluar masuk, kayaknya kurang menghargai seni ya, lebih banyak keluar masuk. Padahal kan harusnya seni itu dinikmati dari awal hingga akhir. Tapi selebihnya mudah-mudahan sih suatu saat nanti ada donatur atau siapalah atau pemerintah yang memperhatikan sehingga dibangun lebih indah lagi supaya budaya kita wayang orang ini dilestarikan. Ya mungkin juga penontonnya jadi sedikit karena faktor itu, tapi ayolah makanya kita nonton wayang orang ini supaya mereka juga bisa benahi kekurangan-kekurangannya. Dengan banyaknya penonton yang hadir, maka otomatis kan tiket banyak masuk, berarti mereka bisa bertahan, maka budaya kita juga bisa bertahan. Yang kenal maka tak sayang. Aku sendiri kalau ada waktu bisa kesana lagi, aku pasti nonton karena aku seneng, karena ini bener-bener keren. Sekian video aku, jangan lupa like, subscribe, and share. Kalian bikin aku semangat ya kalau mau melakukan itu semua. Thank you, dadah, bye-bye.